Ada beberapa kenyataan dalam hidup yang tidak pernah diajarkan kepada kita. Di sekolah, kita diajarkan matematika, diajarkan sejarah, diajarkan cara mencari jawaban yang benar. Tapi tidak pernah diajarkan bagaimana menghadapi pengkhianatan. Tidak pernah diajarkan bagaimana menerima kegagalan. Tidak pernah diajarkan bagaimana tetap kuat ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Akibatnya, banyak orang tumbuh menjadi dewasa, tapi tidak siap menghadapi kenyataan. Mereka kecewa ketika tidak dihargai. Mereka hancur ketika ditinggalkan. Mereka marah ketika hidup tidak adil. Padahal masalahnya bukan hidup yang salah. Masalahnya adalah mereka belum menerima kenyataan. Hari ini saya akan membahas 7 fakta pahit yang harus kamu terima sebelum terlambat. Mungkin ini menyakitkan, tapi justru karena pahit, fakta-fakta ini bisa membantumu lebih kuat dari sebelumnya. Fakta yang pertama, tidak semua orang akan menyukaimu. Di fakta pertama ini, kita akan menjelaskan mungkin salah satu yang paling sulit diterima. Sejak kecil kita diajarkan untuk menjadi orang baik. Kita berpikir kalau kita baik kepada semua orang, maka semua orang juga akan baik terhadap kita. Tapi setelah dewasa, kita sadar, ternyata tidak begitu. Ada orang membencimu tanpa alasan. Ada orang yang salah paham terhadap niat baikmu. Ada orang yang bahkan merasa terganggu hanya karena melihatmu berkembang. Yang lebih aneh, kadang semakin baik kamu kepada seseorang, semakin besar pula kekecewaan yang kamu terima. Karena tidak semua orang melihat kebaikanmu dengan cara yang sama. Dan di titik tertentu, kamu harus sadar, hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan mengejar persetujuan semua orang. Kalau hari ini masih ada orang yang tidak menyukaimu, tidak apa-apa. Karena bahkan matahari yang memberi cahaya setiap hari pun masih ada yang mengeluh karena panasnya. Psikolog Carl Rogers pernah menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki pengalaman hidup, nilai, dan cara pandang yang berbeda. Karena itulah mustahil bagi seseorang untuk mendapatkan penerimaan dari semua orang. B. Hamka juga pernah memperingatkan bahwa hidup tidak boleh dihabiskan hanya untuk mencari pujian manusia. Karena semakin kamu mengejar pengakuan semua orang, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Jadi jangan ukur nilai dirimu dari tepuk tangan orang lain. Karena hidupmu terlalu berharga untuk dikendalikan oleh pendapat orang yang bahkan tidak menjalani hidupmu. Fakta yang kedua, dunia tidak selalu adil. Pernah melihat orang bekerja keras bertahun-tahun, tapi hasilnya kalah dengan orang yang baru muncul kemarin. Pernah melihat orang jujur justru kesulitan, sementara orang licik terlihat hidup nyaman. Kalau pernah, selamat datang di dunia nyata. Karena hidup tidak selalu adil. Dan semakin cepat kamu menerima kenyataan ini, semakin sedikit kamu menghabiskan waktu untuk mengeluh. Banyak orang terjebak dalam kemarahan. Mereka terus bertanya, kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak bisa? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang bisa saya lakukan dari posisi saya sekarang? Karena hidup tidak pernah menjanjikan keadilan. Tapi hidup selalu memberikan pilihan, mau terus mengeluh atau terus bergerak. Bapak B.J. Habibie pernah menunjukkan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkembang. Beliau tidak lahir dengan jalan yang mudah, tetapi beliau membuktikan bahwa fokus pada proses lebih penting daripada sibuk mengeluh dengan keadaan. Karena kenyataan, hidup memang tidak selalu adil, tetapi masa depan tetap bisa berubah bagi mereka yang tidak bisa berhenti untuk berusaha. Fakta yang ketiga, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Saat kamu sukses, banyak orang datang. Saat kamu punya uang, banyak orang yang dekat. Saat hidupmu baik-baik saja, banyak yang peduli. Tapi ketika kamu jatuh, kamu akan melihat kenyataan yang berbeda. Telepon yang biasanya ramai menjadi sepi. Pesan yang biasanya cepat dibalas menjadi lambat. Dan orang-orang yang dulu terlihat dekat, perlahan menghilang. Disitulah kamu sadar, pada akhirnya yang harus menyelamatkan hidupmu adalah dirimu sendiri. Bukan temanmu, bukan pasanganmu, bukan siapapun. Mereka mungkin membantu, tapi mereka tidak bisa berjalan menggantikan langkahmu. Stephen Covey pernah menjelaskan bahwa orang yang berhasil adalah orang yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri.
Mereka tidak terus menunggu keadaan berubah. Mereka tidak menunggu seseorang datang menyelamatkan mereka. Mereka lebih memilih mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Dan seringkali titik balik terbesar dalam hidup seseorang terjadi ketika berhenti menunggu bantuan, lalu mulai bergerak sendiri. Fakta keempat, waktu terus berjalan. Kamu bisa menunda hari ini, tapi waktu tidak pernah menunggumu. Setiap hari yang terlewat tidak akan pernah kembali. Banyak orang hidup seolah-olah memiliki waktu tanpa batas. Mereka berkata, nanti saja, nanti kalau sudah siap, nanti kalau keadaan membaik. Padahal tanpa sadar, tahun demi tahun berlalu, kesempatan demi kesempatan hilang, dan mimpi demi mimpi perlahan terkubur. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, waktu itu seperti pedang, jika engkau tidak menggunakannya, maka ia akan menebasmu. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi semakin dewasa kita akan semakin memahami kebenarannya. Karena banyak penyesalan dalam hidup bukan berasal dari kegagalan, melainkan dari kesempatan yang tidak pernah kita coba. Fakta yang kelima, orang lebih menghargai hasil daripada proses. Sedih memang, tapi kenyataannya seperti itu. Banyak orang tidak melihat perjuanganmu, mereka hanya melihat hasil akhirnya. Mereka tidak melihat malam-malam ketika kamu begadang, tidak melihat kegagalan yang kamu sembunyikan, tidak melihat air mata yang kamu tahan. Mereka hanya melihat hasil. Dalam dunia psikologi, ada istilah outcome bias, yaitu kecenderungan manusia menilai sesuatu dari hasil akhirnya, bukan dari proses yang terjadi di baliknya. Karena itulah banyak perjuangan yang tidak dihargai, banyak pengorbanan yang tidak diketahui. Tapi jangan berhenti hanya karena prosesmu belum dilihat. Karena pohon yang besar juga tumbuh bertahun-tahun di dalam tanah sebelum akhirnya terlihat oleh dunia. Fakta yang keenam, kehilangan adalah bagian dari hidup. Kehilangan kesempatan, kehilangan uang, bahkan kehilangan orang yang kita sayangi. Tidak semua yang datang akan tetap tinggal. Semakin dewasa, kita semakin sadar bahwa hidup adalah tentang pertemuan dan perpisahan. Ada teman yang menjauh, ada hubungan yang berakhir, ada orang yang dulu selalu bersama kita, lalu suatu hari hanya tinggal kenangan. Elizabeth Kubler-Ross menjelaskan bahwa kehilangan adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya, dan seringkali kehilangan mengajarkan pelajaran yang tidak pernah bisa diajarkan oleh keberhasilan. Karena saat kehilangan, kita belajar menghargai. Saat kehilangan, kita belajar ikhlas. Dan saat kehilangan, kita belajar menjadi lebih kuat. Fakta yang ketujuh, tidak semua mimpi akan terwujud. Karena di titik dewasa tertentu kita akan sadar, tidak semua doa yang kita panjatkan akan menjadi kenyataan. Tidak semua rencana akan berhasil. Tidak semua yang kita perjuangkan akan kita miliki. Ada mimpi yang harus dilepaskan. Ada harapan yang harus dikubur. Ada keinginan yang harus direlakan. Dan menerima kenyataan itu bukan berarti menyerah. Menerima kenyataan itu adalah bentuk kedewasaan. Nelson Mandela pernah berkata, saya tidak pernah kalah, saya hanya menang atau belajar. Kalimat itu mengajarkan bahwa kegagalan bukan lawan dari keberhasilan. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Karena hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi tentang tetap melangkah meski tidak mendapatkan semuanya. Dan seringkali, jalan yang kita anggap sebagai kegagalan hari ini adalah jalan yang nantinya membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kalau hari ini hidupmu sedang berat, kalau hari ini kamu sedang kecewa, kalau hari ini kamu merasa dunia tidak berpihak kepadamu, ingat satu hal. Kamu tidak sedang dihukum oleh kehidupan. Kamu hanya sedang belajar menerima kenyataan. Dan semakin cepat kamu menerima kenyataan, semakin kuat dirimu menghadapi kehidupan. Karena orang yang paling kuat bukan orang yang tidak pernah jatuh, melainkan orang yang tetap berjalan meski tahu hidup tidak selalu sesuai harapan. Dan mungkin itulah arti kedewasaan yang sesungguhnya. Bukan ketika semua keinginan kita terwujud, tetapi ketika kita tetap mampu melangkah
meskipun tidak semua keinginan itu menjadi kenyataan. Kalau kamu masih menonton sampai bagian ini, tuliskan di kolom komentar. Saya siap menerima kenyataan dan terus melangkah. Karena dari situlah kekuatan yang sebenarnya dimulai.